Kalah dari Semen Padang FC, pelatih Madura United salahkan hujan dan kondisi lapangan. Jordi Wehman ungkap saatnya introspeksi. Ranking FIFA Timnas Indonesia usai kalahkan Myanmar. PSSI kirim surat ke AFF, kesal lihat permainan kasar Myanmar ke Timnas Indonesia. PSSI belum nyerah bawa Ivar Jenner dan Justin Hubner bela Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. PSSI beri kabar terkini soal proses naturalisasi oleh Romeni untuk membela Timnas Indonesia. Berikut ini adalah video selengkapnya. Terupdate, baru-baru ini, pelatih Madura United salahkan hujan dan kondisi lapangan, usai dikalahkan Semen Padang FC, di kandang. Madura United gagal mencuri poin saat menjamu Semen Padang FC di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024 kemarin. Pada laga tersebut, Semen Padang FC unggul 0-1 berkat gol yang dicetak oleh Ryohei Michibuchi pada menit ke-90. Gol tersebut membenamkan Madura United ke dasar klasemen sementara, yang sebelumnya posisi itu dihuni oleh Kabau Sirah. Pelatih Madura United, Paulo Menezes buka suara terkait kekalahan tersebut. Ia mengatakan, pertandingan kemarin sangat sulit bagi dirinya. Bahkan ia mengaku tidak menyangka bisa kehilangan poin pada laga yang berlangsung di kandang sendiri tersebut. Padahal, kata dia, anak asuhannya sudah berlatih dengan keras, dan strategi sempat berjalan dengan baik sepanjang laga. Namun hal itu senantiasa berubah ketika hujan mulai turun dan air menggenangi lapangan. Saat hujan mulai turun, lapangan mulai menjadi sangat sulit dan sangat keras, katanya. Menurut Paulo, turunnya hujan tidak bisa dipertimbangkan pemainnya dalam 2 pertandingan berturut-turut. Kendati demikian, dirinya mengaku bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Hari ini saya harus bertanggung jawab sebagai pelatih kepala, tetapi para pemain juga harus memikirkan ini, tegasnya. Paulo juga membocorkan, sebelum laga ini, pemainnya rutin berlatih setiap minggu tentang bola mati dan bertahan. Bahkan dia sudah mempersiapkan permainan pada laga ini agar menjadikan bola mati dan bertahan sebagai peluang. Namun hal itu perlu dilatih kembali. Beralih ke kabar berikutnya, Jordi Wehman ungkap saatnya Madura United introspeksi. Masih lemahnya antisipasi situasi bola mati membuat Madura United harus kehilangan poin atas Semen Padang di pekan ke-14 Liga 1 Indonesia. Gol yang dicetak Semen Padang Oada menit ke-90 memupus asa Madura United untuk mengemas poin di kandang sendiri, mengingat sangat membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi. Gelandang asal Belanda Jordi Wehman mengatakan kekalahan ini harus dievaluasi oleh semua pemain dan dirinya kecewa harus kembali kehilangan poin dalam pertandingan. Kami sebagai pemain harus berkaca, 2 pertandingan beruntun kami kalah, dan ini adalah pertandingan yang sulit karena kehilangan poin di kandang sendiri dengan tim yang kondisinya hampir sama. Jadi saya rasa sangat mengecewakan dan saatnya kita berintrospeksi, kata Jordi dalam sesi jumpa pers usai laga, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Kekalahan ini membuat Madura United harus berada di dasar klasemen sementara Liga 1 dengan poin 6 dan harus bisa keluar dari kondisi sulit saat ini. Langkah berat akan dihadapi Madura United di pertandingan selanjutnya menghadapi Borneo FC di Stadion Batakan pada tanggal 14 Desember mendatang. Selanjutnya, beralih ke kabar Timnas Indonesia, beginilah ranking FIFA Timnas Indonesia usai kalahkan Myanmar. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar di Piala AFF 2024 dan hal itu tentu berdampak pada perolehan poin di ranking FIFA. Berikut prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia usai hasil tersebut. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan berharga di markas Myanmar. Dalam duel yang sengit dan keras, Timnas Indonesia pulang dengan keunggulan 1-0 lewat gol Asnawi Mangkualam. Kemenangan tersebut berbuah 1,8 poin. Meski hanya tipis, tambahan poin itu bisa membuat Timnas Indonesia naik 1 peringkat. Berdasarkan situs penghitungan ranking Football Ranking, Timnas Indonesia naik ke posisi 124, menggeser Rwanda yang memang hanya berjarak tipis dari Timnas Indonesia.
Untuk mengejar Estonia di posisi 123, timnas Indonesia masih butuh perjuangan keras. Pasalnya, skuad Garuda masih berselisih 6 angka dan bobot poin di Piala AFF tidaklah besar. Sedangkan bagi Myanmar, kekalahan ini membuat mereka turun satu peringkat. Myanmar kini ada di posisi 168, tergusur oleh Lucia. Walau masuk dalam perhitungan poin FIFA, faktor penambah dalam perhitungan poin di Piala AFF adalah yang terendah dibanding kategori pertandingan lainnya. Hal itu masih ditambah fakta bahwa negara-negara yang ikut Piala AFF punya ranking yang jauh berbeda dibanding negara yang dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhasil, kemenangan di Piala AFF 2024 bakal berbuah poin yang terbilang minim seperti halnya yang terjadi di laga lawan Myanmar. Hal yang serupa juga bakal terulang dalam duel lawan Laos. Laos hanya ada di posisi 186 dunia. Peringkat Laos bahkan lebih rendah dibanding peringkat Myanmar. Perhitungan poin di football ranking itu sendiri bukan merupakan perhitungan resmi dan menggambarkan kondisi terkini ranking timnas Indonesia. Ranking timnas Indonesia baru benar-benar dirilis resmi pada pengumuman peringkat terbaru FIFA pada tanggal 19 Desember mendatang. Karena itulah di laman FIFA saat ini, timnas Indonesia masih tercatat duduk di posisi 125 dunia. Sementara itu, PSSI belum menyerah bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner bela timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal ini disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menyatakan pihaknya terus berusaha agar Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasalnya, kehadiran dua pemain itu akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Tak ayal, komunikasi saat ini terus dilakukan PSSI dengan klub Justin Hubner dan Ivar Jenner. Menurutnya, kedua klub itu belum memberi kepastian apakah akan melepas Hubner dan Ivar ke timnas Indonesia atau tidak. Ya, komunikasi kan tetap jalan. Tapi kita serahkan sama klub, kata Arya Sinulinga di Jakarta, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Dalam daftar susunan pemain saat timnas Indonesia melawan Myanmar yang digelar pada Senin tanggal 9 Desember tahun 2024, tidak ada pemain yang mengenakan nomor punggung 6 dan 23. Biasanya, nomor punggung itu dikenakan oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner saat membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga pun kembali menekankan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner belum bisa dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Namun, pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin seperti halnya memperjuangkan Rafael Struijk untuk akhirnya bisa bergabung lebih cepat ke timnas Indonesia. Ya kan, tunggu sajalah soal Ivar dan Justin. Kita tunggu saja, ucap Arya Sinulinga. Awalnya kemarin kita kira Rafael tidak bisa gabung untuk fase grup. Kami kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk untuk fase grup, tambahnya. Menarik menantikan kelanjutan usaha PSSI membawa Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bisa main di Piala AFF 2024. Sebenarnya, Piala AFF sendiri tidak masuk kalender FIFA. Jadi, pihak klub tak wajib melepas pemainnya untuk membela tim nasional. Hal itu pun turut terjadi kepada Wolverhampton Wanderers U21 yang berhak jika tidak melepas Justin Hubner. Begitu juga dengan FC Utrecht terkait izin Ivar Jenner, mereka bisa melepas sang pemain atau tidak. Masih seputar timnas Indonesia, PSSI kirim surat ke AFF, kesal lihat permainan kasar Myanmar ke timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirimkan surat protes kepada AFF. Surat itu dikirimkan setelah melihat permainan kasar Myanmar dalam laga melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga perdana grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Selama pertandingan terlihat para pemain Myanmar bermain kasar kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan.
Ada dua kejadian keras dari Myanmar ke pemain timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Pertama, pelanggaran keras kepada Arhan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Untung saja, kedua pemain itu tidak mengalami cedera parah. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar. Ya, intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu kan dibutuhkan fair play. Tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam, kata Sumarji. Kata Sumarji dilansir dari bolasport.com. Kabar seputar Timnas Indonesia, PSSI beri kabar terkini soal proses naturalisasi oleh Romeni untuk membela Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar terkini terkait proses naturalisasi oleh Romeni untuk membela Timnas Indonesia. PSSI secara resmi memperkenalkan oleh Romeni sebagai pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia yang nantinya menjadi amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terungkap usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu langsung dengan sang pemain pada November tahun 2024 lalu. Namun, hingga kini kabar terkait tahap proses naturalisasi pemain FC Utrecht itu belum terdengar setelah hampir 1 bulan lamanya. Kendati begitu, PSSI memastikan bahwa oleh Romeni disiapkan untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun 2025 mendatang. Menanggapi pertanyaan terkait proses naturalisasi oleh Romeni untuk membela skuad Garuda, Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara. Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan berkas untuk diserahkan kepada DPR RI. Ini kan DPR sedang reses juga, jadi kita tunggu saja, prosesnya panjang reses ini, ujar Arya Sinulinga di FX Sudirman, Jakarta, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.